Ngobrol Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Hai teman pemilih, apa kabar? Hari ini semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara Ngobrol Demokrasi, podcastnya KPU Kota Metro. Santai ngobrolnya, serius informasinya. Teman pemilih, pada kali ini kita mengambil tema mengenai penyelenggaraan beretika dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Di sini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Bapak M. Tio Aliansa. Selamat datang, Pak. Ya, selamat datang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Teman pemilih, beliau adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Lampung. Nah, baik Pak, kami pengen tahu ini pengalaman sebelumnya sebelum menjadi anggota KPU Provinsi Lampung Ya. Tentang penyelenggaraan pemilu. Intinya sebelum pengalamannya apa sih Pak sebelum menjabat sebagai anggota KPU Provinsi Lampung? Pertama, terima kasih sudah diajak ngobrol demokrasi, ngobrolnya santai, infonya serius. Ya. Dengan teman-teman KPU Kota Metro, saya senang dan mengapresiasi ya podcast yang ada di KPU Kota Metro yang dikelola oleh Divisi Sosdikli. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi teman-teman lain yang belum punya podcast ya, sehingga ini sebagai sarana komunikasi kita pada para pemilih umumnya, tapi khususnya kepada para pemilih pemula ya. Selamat siang para pemilih, sahabat pemilih. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan sukses terus ya. Jadi saya sejak tahun 2003 itu sudah di KPU Kabupaten, tepatnya di Kabupaten Lampung Utara. Kemudian sampai tahun 2009 itu di periode pertama, berlanjut sampai periode kedua, dan akhirnya saya menjadi anggota KPU Provinsi Lampung dengan mendaftar dan tahun 2014, dan sekarang ini periode kedua di KPU Provinsi Lampung. Periode terakhir saya di KPU Provinsi Lampung ya, karena maksimal diatur oleh undang-undang hanya 2 kali ya, 2 periodenya. Kemudian kalau kita bicara tentang etik, saya sebetulnya punya pengalaman juga bagaimana saya dilaporkan, saya dan kawan-kawan di Lampung Utara ya, dilaporkan oleh salah satu bakal pasangan calon karena tidak lolos sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati di Lampung Utara. Kemudian saya juga pernah di provinsi juga periode kemarin, pasca pemilu dilaporkan juga, saya dan kawan-kawan di KPU Provinsi dilaporkan oleh salah satu pengurus partai, kemudian terkait dengan KPU Provinsi yang memerintahkan KPU Lampung Timur untuk melaksanakan penghitungan ulang di salah satu dapil kabupaten. Jadi 2 ini saya pengalamannya dilaporkan ke DKPP. Jadi cara yang paling tepat dan yang paling mujarab dalam menyelenggarakan pemilu maupun pilkada supaya kita terhindar dari persoalan-persoalan etik, kita mematuhi semua aturan-aturan, baik itu undang-undang, PKPU, Juknis, maupun surat edaran dan aturan-aturan regulasi lain yang diatur dalam tahapan penyelenggaraan. Ada peraturan kita ya, kemudian ada peraturan Bawaslu juga, kemudian juga ada peraturan DKPP. Nah, alhamdulillah dari kedua laporan itu, pengalaman saya di Lampung Utara dan KPU Provinsi Lampung periode kemarin, kedua-duanya rehabilitasi. Karena saya meyakini, karena kita menjalankan semua aturan dengan baik,
kemudian melakukan pengadministrasian dan pendokumentasian dengan baik, sehingga kita bisa menjawab semua tuduhan terkait pelanggaran-pelanggaran etik yang kita lakukan pada masa penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Jadi kalau saya boleh berpesan kepada teman-teman, kita mematuhi semua regulasi, kemudian kita tertib dalam pengadministrasian, baik itu berupa surat menyurat, keputusan dan lain sebagainya, juga pendokumentasian, bisa berupa foto, rekaman suara ataupun rekaman video. Nah, ini yang akan membantu kita untuk menjelaskan fakta sesungguhnya seperti apa yang terjadi di lapangan ataupun yang terjadi dalam proses administrasi kita di kantor. Itu yang bisa membantu kita. Nah, jadi kalau terkait pertanyaannya soal etik, ya itu yang pernah saya alami ya, kan pengalamannya mungkin berbeda-beda gitu. Gitu, Mbak. Baik, Pak. Kami pengen tahu ini, Pak, motivasi apa sih yang mendorong Bapak untuk menjadi penyelenggara pemilu? Sedangkan dilihat dari not-ban latar belakang, Bapak kan magister hukum, bisa saja kan menjadi seorang pengacara seperti Pak Hotman misalnya kan. Bisa. Saya itu di kepemiluan ini bukan baru ya. Artinya sebelum 2003 saya memang sudah menjadi panwas kabupaten. Waktu itu sifatnya ad hoc. Saya masih berstatus sebagai mahasiswa. Saya sekolah di STI Muhammadiyah Kota Bumi. Kemudian saya menjadi panwas kabupaten. Kemudian dari situ saya mulai mengenal tentang kepemiluan. Itu pemilu pertama pasca reformasi 99. Jadi pemilu 99, pemilu reformasi yang pertama kali dilakukan, saya sudah menjadi panwas kabupaten. Kemudian tahun 2003 saya di KPU sampai dengan hari ini ya. Jadi kalau terkait dengan saya sebagai sarjana hukum ya, sebelumnya memang saya pernah ikut beracara dengan senior-senior, dengan teman-teman yang menjadi dosen saya di kampus STI Muhammadiyah. Kebetulan pengacara, saya berapa kali ikut mendampingi beracara di pengadilan, mendampingi ya, walaupun pada saat itu saya cuma bawa tasnya aja, karena saya ingin belajar. Saya udah ikut aja Pak, saya ikut berapa kali sidang. Saya di bawa tas dosen saya, kebetulan pengacara. Kemudian tahun 2009 ya, tahun 2008 atau 2009 ya, 2008 saya ikut PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, yang dilaksanakan waktu itu IKADIN dengan Magister Hukum Unila. Nah, kemudian pada tahun 2010 saya S2, ngambil S2 Magister Hukum di Universitas Bandar Lampung. Jadi memang latar belakang itu memang sudah pernah saya lalui, tapi karena kita sudah di KPU, bekerja harus penuh waktu, maka saya tanggalkan semua aktivitas sebagai asisten pengacara atau sebagai pengacara. Tapi saya sampai hari ini alhamdulillah sudah lulus ujian UPA ya, ujian pengacara, ujian profesi advokat yang dilakukan oleh Pradi baru-baru ini. Saya sudah lulus, tinggal pelantikan untuk menjadi advokat. Jadi memang tahapan itu sudah saya lalui, karena kita di KPU harus bekerja sepenuh waktu, maka semua saya tanggalkan dan saya tinggalkan supaya fokus di KPU ya. Apalagi di KPU Provinsi Lampung kan kita tidak serius dan fokus, karena kita sebagai KPU provinsi yang membawahi 15 kabupaten kota. Kemudian nanti kalau PPK terbentuk itu ada 229 PPK. Kalau PP sudah terbentuk itu ada 2.640 desa dan kelurahan. Jadi harus konsentrasi full sebagai anggota KPU, sehingga banyak hal-hal yang memang menyangkut kegiatan-kegiatan lain itu ditiadakan. Apalagi sudah diatur dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu ya.
semua anggota KPU itu tidak boleh terlibat aktif di dalam ormas, baik yang berbadan hukum maupun yang non berbadan hukum. Jadi semua pikiran, waktu, kemudian hati dan aktivitas itu saya fullkan sebagai anggota KPU di Provinsi Lampung. Kalau nggak salah nih Pak, Bapak adalah salah Saya satu. sambil minum ya. Silakan Pak. Kopi di Metro ini nikmat. Silakan. Kalau nggak salah, Bapak Kita jadi intip-intipan dulu. salah satu TPD atau tim Pemeriksa daerah. daerah ya Betul. waktu itu Pak ya. Kira-kira apa sih Pak tugas menjadi TPD itu Pak? Saya sebagai TPD itu di periode pertama di KPU 2018, 2019, kemudian berlanjut sampai 2020 itu menjadi TPD tim pemeriksa daerah DKPP Republik Indonesia. Jadi tugasnya itu membantu tugas-tugas anggota DKPP RI untuk apa bahasanya ya, untuk memeriksa terhadap penyelenggara yang diduga melakukan pelanggaran etik. Saya berapa kali melakukan pemeriksaan, pernah dengan Ibu Ida Budiati, tapi beliau melalui daring ya. Kemudian secara luring saya pernah dengan Pak Alfitra Salam selaku anggota DKPP RI, waktu itu di Polda Lampung. Jadi selama saya menjadi TPD, 3 kali saya memeriksa, menyidangkan penyelenggara baik itu KPU maupun Bawaslu Kabupaten. Nah, tapi kalau yang diperiksa itu anggota KPU provinsi, maka saya tidak sebagai pemeriksa atau sebagai hakim yang melakukan persidangan terhadap proses dugaan pelanggaran etik. Karena otomatis bisa jadi saya juga menjadi bagian yang terlapor gitu di dalam pelanggaran dugaan kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung misalnya. Jadi 3 kali itu ya banyak sekali pengalaman saya di situ ya. Jadi tugas-tugasnya kira-kira seperti itu, Mbak. Berarti kalau misalnya untuk yang menangani permasalahan kode etik di KPU provinsi tingkat provinsi berarti langsung di KPP Pak ya? Iya, kalau ada pelaporan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, itu ke DKPP RI. Kita membantu tugas-tugasnya. Jadi TPD itu di daerah, di provinsi ya, itu ada 4. TPD perwakilan dari KPU provinsi, kemudian TPD perwakilan dari Bawaslu provinsi, satu-satu, kemudian 2 orang dari tokoh masyarakat. Itu biasanya diambil dari akademisi. Jadi ada 4 orang TPD di Provinsi Lampung ini. Tugasnya tadi memeriksa dan mengadili, menyidangkan penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran etik berdasarkan laporan. Itu termasuk PPK dan PPS Pak ya? PPK PPS di tingkat KPU Kabupaten Kota. Bawaslu Pak ya? Kalau untuk misalnya kode etik yang dilakukan oleh PPK dan PPS yang menanganinya? Oleh KPU Kabupaten. KPU. Ya, yang memberikan sanksi, yang memberikan penilaian, yang melakukan pemeriksaan itu KPU Kabupaten. Atas supervisi dari KPU Provinsi ya. Baik Pak. Sekarang kan sudah mulai nih Pak ya tahapan pemilu 2024. Kira-kira apa sih persiapan yang sudah dilakukan khususnya yaitu terkait divisi hukum dan pengawasan? Ya. Jadi di dalam peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 seperti perubahan nomor 4 tahun 2020 tentang tata kerja ya, tata kerja KPU, KPU provinsi dan kabupaten kota. Tugas dari KPU, tugas dari Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan itu dikurangi dari kegiatan yang tadinya verifikasi partai politik itu dilakukan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan, kemudian perseorangan juga dilakukan oleh calon perseorangan ya, dilakukan oleh Divisi Hukum Pengawasan.
kemudian terkait dengan dana kampanye juga sekarang sudah diserahkan ke teknis. Jadi sekarang ini kita lebih fokus terhadap penanganan penyelesaian sengketa berupa mengadvokasi teman-teman KPU Kabupaten Kota, kemudian juga melakukan pendidikan pelatihan semacam legal drafting, kemudian penguatan teman-teman Kabupaten Kota juga nanti dalam rangka untuk bagaimana cara mengadvokasi atau beracara ya ketika ada sengketa yang dilakukan di KPU Kabupaten sesuai dengan wilayah kerjanya. Jadi kita akan melaksanakan itu. Selain itu juga kita juga akan menekankan terkait dengan penyuluhan produk-produk hukum. Ini penting, penyuluhan produk hukum ini. Jadi ini berbeda dengan Sosdikli ya. Kalau Sosdikli itu penekanannya lebih pada sosialisasi dalam rangka pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi ya pemilih pada pemilu maupun pemilihan. Tapi penyuluhan produk hukum ini bisa di internal kita, di internal kemudian kepada seluruh stakeholder. Kemudian kita juga melakukan pemetaan mitigasi terkait dengan potensi-potensi sengketa dalam semua tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan agar teman-teman lebih berhati-hati, kemudian menjalankan tugas sesuai dengan aturan-aturan, kemudian kita juga melakukan pemetaan dan mengevaluasi terhadap proses sengketa-sengketa kemarin itu di mana saja celah-celahnya dan terjadi itu di tahapan yang mana, itu juga menjadi salah satu pemetaan kita juga agar ke depan kita bisa meminimalisir, mengurangi, bahkan meniadakan sengketa. Jadi sengketa dalam pelaksanaan pemilu ini kan ada dua macam, itu ada sengketa administrasi dan ada sengketa proses. Nah ini yang teman-teman harus pahami betul apa itu sengketa administrasi, apa itu sengketa proses. Jadi sebetulnya banyak yang sudah kita lakukan. Salah satunya kehadiran kita di KPU Kota Metro ini dalam rangka untuk penyuluhan produk-produk hukum. Selain itu juga untuk proses mitigasi dalam rangka untuk mengurangi, meminimalisir atau meniadakan terjadinya proses sengketa, baik itu hasil maupun proses maupun sengketa administrasi dalam pelaksanaan pemilu nanti. Jadi lebih kepada pencegahan terjadinya proses sengketa. Dan kalaupun memang ada sengketa juga ya kita juga harus siap ya. Harus siap artinya proses sengketa administrasi, proses sengketa sengketa proses itu kita juga harus siap. Yang penting sebagai penyelenggara kita di KPU, kita harus menjalankan semua aturan, mentaati semua aturan, semua regulasi kita pahami dan menjalankannya sesuai dengan apa yang diatur di dalam Juklak-Juknis maupun peraturan KPU, supaya kita tidak melakukan pelanggaran dalam proses. Nah, contoh sekarang ini kan kita sudah mulai masuk tahapan ini, Pak. Tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Ini sangat rawan ya, sangat rawan terjadinya sengketa, baik itu sengketa administrasi maupun sengketa proses. Nah, kalau sengketa proses itu nanti bisa jadi di KPU Republik Indonesia ya. Tapi kalau sengketa administrasi itu kan teman-teman juga melakukan proses verifikasi faktual nanti terhadap kepengurusan maupun terhadap keanggotaan partai politik di daerah. Jadi semuanya ini ada di sini nih, ada di salah satu tahapan penyelenggaraan yang rawan terhadap proses sengketa itu ada di proses pendaftaran dan verifikasi parpol. Seperti contohnya bisa terjadi sengketa administrasi, bisa jadi nanti sengketa proses, bisa nanti kepetun juga bisa. Kemudian nanti bisa jadi juga ada unsur pidananya juga. Kemudian bisa juga nanti terjadi potensi terjadinya pelanggaran etik terhadap penyelenggara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, ini yang saya selalu tekankan kepada kawan-kawan agar memahami semua aturan-aturan teknis ini secara utuh, agar kita terhindar dari sengketa-sengketa yang dihadapi dalam setiap tahapan penyelenggaraan, khususnya menghadapi verifikasi kepengurusan maupun keanggotaan partai politik di daerah ya. Itu. Oh ya Pak, bagaimana sih mencegah
produk hukum yang telah dikeluarkan KPU itu tidak multitafsir dengan peraturan, contohnya misalnya Perbawaslu. Jadi gini, kita kalau di KPU ini enak kerjanya itu. Kita bekerja berdasarkan undang-undang. Undang-undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 atau Undang-Undang Pemilu 7 tahun 2017. Nah, di undang-undang itu akan diturunkan dalam bentuk peraturan KPU. Kita pelajari peraturan KPU. Kemudian peraturan KPU-nya nanti akan disempurnakan, dilengkapi atau dibuat lebih detail dalam bentuk juklak dan juknis. Nah, kalau juklak juknis ini nanti akan masih kurang lagi, nanti akan keluar surat edaran. Nah, selain itu kita juga akan mendapatkan bimbingan teknis, baik itu dari KPU Republik Indonesia maupun dari KPU Provinsi melakukan BIMTEK pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu nanti. Nah, artinya yang saya katakan enak kerja di KPU ini, semua sudah ada rule-nya, semua sudah ada yang membimbing kita dalam menjalankan tugas-tugas ini. Maka saya pikir tidak ada penafsiran berbeda terhadap dengan aturan-aturan teknis ini. Tinggal bagaimana teman-teman KPU Kota dengan Bawaslu Kota Metro ini sering-sering berkomunikasi untuk menyamakan satu frekuensi. Jadi frekuensi ini harus sama ini. Kalau frekuensinya nggak sama, nah ini nanti akibatnya bisa menimbulkan tafsiran-tafsiran yang berbeda terhadap aturan-aturan. Makanya kalau nggak suka ngopi, ya boleh ngeteh gitu. Tapi intinya memang harus sering bertemu ya, supaya kita bisa share informasi terkait dengan tahapan penyelenggaraan yang dilakukan oleh KPU. Bahkan teman-teman di KPU ini saya tekankan, pelajari juga Perbawaslu terkait dengan pola pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu yang diatur di dalam Perbawaslu. Nah, ini yang harus dipelajari juga gitu, harus dipahami juga supaya kita juga tahu dalam pandangannya seperti apa terkait dengan kesalahan prosedur, kekeliruan ataupun pelanggaran dalam perspektif Bawaslu dalam melakukan pengawasan verifikasi terhadap partai politik nanti gitu. Baik Pak. Kita ngintip-ngintip gini terus nih. Menurut Bapak, kalau melihat nih di masyarakat, baik di dalam masyarakat maupun sebagai di partai politik, Pak, kira-kira bagaimana sih Pak tanggapannya terhadap produk hukum yang sudah dikeluarkan oleh KPU? Ya, jadi kita itu melakukan sosialisasi atau menyampaikan kepada media, kepada publik atau tidak di KPU Kota Metro ini bahwa kita memiliki JDIH. Jadi kalau JDIH kita itu banyak yang melihat, itu ukurannya itu. Jadi kalau banyak yang melihat, berarti masyarakat paham bahwa JDIH ini tempat melihat seluruh produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi maupun KPU Kota Metro. Jadi produk-produk hukum ini kan bisa berupa PKPU, bisa berupa keputusan, bisa berupa juklak juknis dan lain sebagainya ya. Kemudian SK juga ada. Nah, itu kita sosialisasikan JDIH kita, sehingga masyarakat tidak perlu berbondong-bondong atau tidak perlu repot-repot mesti ke kantor KPU hanya sekedar untuk mendapatkan peraturan KPU. Nah, ini yang kita harus sosialisasi. Makanya selain tugas-tugas melakukan penyelesaian sengketa etik, penyelesaian sengketa administrasi maupun proses dan hasil, Ketua Divisi Hukum di Kota Metro ini harus melakukan penyuluhan produk-produk hukum dan menyampaikan bahwa kita memiliki JDIH untuk supaya masyarakat update terhadap aturan-aturan terbaru dan terbiasa juga akhirnya masuk ke dalam web JDIH kita. Tapi kalau informasi tidak sampai, ya ini perlu juga mungkin disiasati dengan menyurati seluruh stakeholder termasuk sekolah-sekolah bahwa KPU ini punya JDIH, silakan dibuka gitu, sehingga tidak perlu
datang lagi ke kantor, cukup aja buka JDH kita. Semuanya lengkap untuk mengetahui produk-produk hukum kita gitu. Apalagi nih? Saya gantian nanya boleh nggak? Sudah berapa lama jadi host di podcast ini? Baru Pak saya. Baru ya. Mbaknya tegang, saya jadi tegang nih. Iya Pak, saya suka grogi. Gak apa-apa, lama-lama terbiasa kan Mbak ini kan. Kira-kira nih kami pengen tahu Pak, kira-kira permasalahan pemilu yang kira-kira belum diceritakan di podcast-podcast lain selama Bapak tampil. Kira-kira ada? Kayaknya kalau permasalahan pemilu itu suka dukanya ya bagi teman-teman di kabupaten itu yang memiliki daerah-daerah terpencil dalam rangka pendistribusian logistik. Ini selalu menjadi perhatian lebih kita dalam mendistribusikan logistik di daerah-daerah terpencil. Saya sebetulnya kepengen gitu ikut mendampingi teman-teman mendistribusikan logistik daerah terpencil itu, karena itu menjadi tantangan tersendiri ya. Saya sebetulnya pengen banget itu, tapi saya pernah mengikuti satu kali menyeberangi pulau di salah satu kabupaten yang ombak itu sampai 5 meter itu. Jadi ada 2 kapal tuh, kapal kami beriringan ya begini, tapi tiba-tiba kapal di sebelah nggak ada, karena posisi kami di bawah ombak, dia nggak kelihatan begini. Jadi begini, jarak tingginya itu 5 meter. Sampai salah satu staf KPU-nya itu sampai dia mabuk laut dia. Kena celana kita, udah nggak ketahan lagi. Tapi ya itulah tantangannya ya, tantangannya, suka dukanya, dan itu menjadi pengalaman tersendiri bagi saya pribadi ketika mendampingi teman-teman dalam memastikan proses pendistribusian logistik ini berjalan lancar, aman, dan sampai di tujuan dengan selamat. Gitu. Selain memang kita di KPU ini tidak boleh salah, karena kalau kita salah sedikit pun itu akan menjadi akan menjadi catatan dan menjadi bahan bagi para pihak untuk melaporkan kita, minimal ke DKPP. Jadi kita nggak boleh salah, kita menjalankan semua proses tahapan ini harus benar, tidak ada pengecualian, salah dipermaklumkan itu nggak boleh. Itu yang paling penting. Kemudian biasakan diri tertib. Tertib itu kan menjadi salah satu asas dalam penyelenggaraan ya. Ya nggak boleh datang siang-siang, kalau kemudian tertib taat aturan, kemudian tertib taat waktu. Kalau belum waktunya ya jangan dulu diumumkan gitu. Itu kira-kira ya, karena kalau diceritakan banyak betul Pak. Mungkin bisa nambah nih kopinya kalau kalau diceritakan semua ya. Oh ya Pak, ini minta tipnya agar menjadi penyelenggara pemilu yang terhindar dari persoalan etik. Ya, seperti di awal tadi, kita menghindari segala persoalan, tidak hanya terkait dengan etik. Kita menjalankan semua aturan, taat dan patuh terhadap semua regulasi aturan yang ada, undang-undang, PKPU, Juklak, Juknis, kemudian surat edaran, kemudian menyimak kita dilakukan BIMTEK. Itu yang paling penting, karena ketika semua sudah dilaksanakan sesuai aturan, kemudian kita dipersoalkan dalam sengketa proses maupun sengketa hasil, kita siap untuk membuktikan bahwa kita bekerja baik, kita sudah berkinerja dengan benar. Ya memang tempat mengujinya di situ, sehingga tidak ada yang perlu kita khawatirkan ketika kita bersengketa terkait dengan hasil di Mahkamah Konstitusi ataupun di Bawaslu ya, ataupun di Petun ataupun dimanapun gitu. Jadi kita taati, kita patuhi semua aturan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di tahun 2024. Baik Pak, ini kira-kira apa sih
yang menjadi tantangan dan harapan penyelenggaraan pemilu 2024? Ya, tantangannya kita pengalaman belajar dari 2019 kemarin ya. Banyak petugas kita yang sakit, kemudian wafat, kemudian persoalan-persoalan lain di lapangan yang di luar dugaan ya. Nah, ini menjadi pelajaran dan menjadi hikmah bagi kita semua bahwa ke depan itu dalam proses melakukan proses seleksi, kemudian proses rekrutmen anggota PPK, PPS maupun KPPS, ini harus betul-betul orang yang tidak memiliki riwayat sakit. Kemudian kita cari yang memang masih energik, masih muda. Kita bukan tidak percaya ya yang sudah berumur, tapi kita sekali lagi ini kita melakukan mitigasi supaya hal-hal yang menjadi pengalaman kemarin itu terhindar dan tidak terulang lagi. Gitu. Apalagi ke depan kan kita masih dengan pemilu serentak, kemudian aktivitasnya juga sangat padat, kemudian di tengah situasi pandemi walaupun mesti sekarang ini sudah berkurang ya, tapi itu juga menjadi perhatian supaya kita justru tidak muncul persoalan-persoalan baru dalam penanganan pengendalian COVID di daerah kita masing-masing gitu. Jadi kita harus mewaspadai dan berikhtiar terus agar supaya penyelenggaraan ini benar-benar yang menjadi catatan kemarin tidak terulang kembali. Segitu Mbak. Baik Pak, saya rasa cukup pertanyaannya. Sama rasa kita ya. Sebelum kita mengakhiri obrolan ini, saya minta closing statement yang berkaitan tagline obrolan kita. Baik, terima kasih Mbak. Pemilih yang berada di Kota Metro maupun dimanapun berada, mari terus mengikuti podcast KPU Kota Metro untuk mendapatkan info-info terbaik dan terupdate terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Kalau nggak update demokrasi, itu sama dengan kudet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Theo atas waktunya telah berkenan datang di podcast kami. Teman pemilih, berakhir sudah obrolan kita pada hari ini bersama narasumber yang luar biasa ini. Jangan lupa untuk terus tonton podcastnya KPU Kota Metro di YouTube channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, termasuk subscribe ya teman pemilih. Baiklah, kami pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.